Begitu banyak ada lowongan kerja, lowongan magang, dan lowongan-lowongan lainnya yang tersebar di berbagai website job portal dan juga di sosial media. Tapi sayangnya tidak semua lowongan itu asli. Ada juga yang palsu atau penipuan. Nah, cara bedanya gimana sih? Mau tahu cara bedanya? Intro dulu. Balik lagi sama gue Junar di YouTube channel gue. Channel yang membahas tentang tips melamar kerja, dimulai dari tips bikin CV, tips lolos interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. Jadi buat kalian yang suka atau merasa terbantu dengan konten-konten gue, jangan lupa subscribe dulu dong. Hari ini kita bakal membahas gimana sih caranya membedakan atau setidaknya memperkirakan mana lowongan yang asli dan mana lowongan yang penipuan. Yang pertama, gajinya besar tapi buat entry level. Kalau kalian ditawarin buat bekerja di posisi yang levelnya entry level kayak junior, staff, generalis, atau entry level lainnya, tapi gajinya setinggi langit. Gaji yang seharusnya buat level manager misalkan sampai 2 digit. Kalian perlu waspada. Mungkin saja itu penipuan atau lowongan fake alias palsu. Yang kedua, isi email tawaran kerja panjang lebar tapi nggak jelas. Kalau kalian pernah menerima email tawaran kerja atau undangan interview yang isinya panjang lebar, jelasin job desk-nya lah, jelasin kualifikasinya lah, tapi yang nggak jelas intinya tuh mau nawarin kerja apa, bertele-tele pokoknya isi emailnya. Hati-hati, bisa jadi itu penipuan. Yang ketiga, lokasi kantor tidak terdeteksi atau mencurigakan. Kalau kalian cek alamat atau lokasi kantor pakai aplikasi Maps seperti Google Maps atau Waze atau aplikasi Maps lainnya, itu tidak terdeteksi dengan jelas lokasinya. Atau mungkin terdeteksi lokasinya tapi mencurigakan nih, kalian perlu hati-hati. Bukan berarti lokasi kantornya itu harus di gedung mewah atau gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bukan. Karena memang ada juga beberapa perusahaan itu yang kantornya ya di gedung ruko-ruko yang sederhana, tapi memang ada kantornya, bukan penipuan. Jadi ya perlu dicek lagi. Tapi maksudnya kalian perlu berhati-hati dulu di awal. Takutnya terjadi sesuatu yang buruk atau yang tidak diinginkan pas kamu datang ke lokasi interviewnya. Ya mungkin aja kalian mau datang langsung ke kantornya buat mungkin lihat kantornya atau buat interview. Entah itu kalian datang ke kantornya buat lihat-lihat atau buat interview, kalian perlu hati-hati. Yang keempat, diminta melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, ada perusahaan yang meminta kalian mentransfer sejumlah uang di awal sebelum memulai proses rekrutmennya, bahkan sebelum interview, kalian diminta untuk membayarkan atau mentransfer sejumlah uang di awal dengan alasan, ya ini buat kebutuhan rekrutmen, padahal rekrutmennya pun belum berjalan. CV kalian juga belum tentu sudah di screening, belum tentu mereka tertarik sama kalian, tapi tiba-tiba langsung diminta membayarkan atau mentransfer sejumlah uang di awal sebelum mulai interview atau sebelum memulai proses rekrutmen. Hati-hati ya guys, mungkin saja ini penipuan. Atau bahkan kalian diminta mengirimkan data-data pribadi yang dimana perusahaannya itu belum ada struktur organisasi yang jelas. Jadi kalian belum tahu tuh siapa foundernya, siapa co-founder, terus kemudian siapa direkturnya, manajernya, kalian nggak tahu struktur organisasinya seperti apa di perusahaan tersebut, dan kalian diminta mengirimkan data-data pribadi. Nah itu hati-hati guys. Karena biasanya perusahaan meminta data-data pribadi calon karyawannya atau kandidatnya itu untuk validasi apakah kandidat ini benar melamar di posisi ini, posisi itu jadi tujuannya buat validasi. Jadi kalau kalian diminta data pribadi, kalian tanya dulu tujuannya buat apa. Kalau mereka jawab untuk validasi, untuk memastikan benar atau enggak kalian ini yang melamar di posisi A, B, C, itu baru bukan penipuan. Tapi kalau misalkan tujuannya nggak jelas atau mereka bingung jawabnya gimana atau ada keraguan, itu perlu diwaspadai. Walaupun memang belum 100% penipuan, tapi setidaknya kita waspada dulu di awal. Dan ada baiknya juga sebelum kalian mengirimkan data-data pribadi ke perusahaan, kalian cek dulu tuh perusahaannya. Nama perusahaannya, sosmed perusahaannya, dimulai dari LinkedIn, terus company profile seperti apa, visi dan misi seperti apa, produk atau jasa apa yang dijual. Jadi cari tahu dulu segala informasi tentang perusahaannya, supaya kalian yakin bahwa perusahaan ini memang ada dan bukan penipuan. Jadi kalian bisa merasa lebih aman dan tenang ketika mengirimkan data-data pribadi ke perusahaan. Oke, itu dari gua guys tentang tanda-tanda atau ciri-ciri lowongan palsu atau penipuan. Jadi kalian udah bisa bedain ya, mana lowongan yang asli, mana lowongan yang penipuan atau yang palsu. Menurut kalian apalagi nih tanda-tanda atau ciri-ciri lowongan palsu atau lowongan penipuan yang mungkin pernah kalian jumpai atau sering kalian jumpai, atau mungkin kalian pernah punya pengalaman sendiri? Boleh ya, komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel gua kalau kalian merasa suka dan merasa terbantu dengan konten-konten yang gua buat. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang juga lagi cari kerja atau sering mengalami lowongan penipuan. Semoga bermanfaat, tetap waspada, dimanapun kalian cari kerja, cari magang, akan selalu ada penipuan. Jadi tetap hati-hati dan dicek berkali-kali untuk perusahaan yang dilamar. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.